Halo, selamat malam Raffi. Apakah suaraku terdengar, Raffi? Oke, selamat datang di kelas hari ini ya. Mungkin Raffi boleh on cam dulu. Caranya kalau konten apa nanti Mm-mm. sinyalnya patah-patah soalnya lagi apa sinyal di kampusnya sih jelek. Oh, oke. Oke, kalau gitu nggak apa-apa. Oke, jadi selamat datang ya Raffi ya di kelas hari ini. Jadi kita seperti biasa kita akan conduct kelas kita hari ini ya Raffi ya. Buat pembelajaran kita hari ini. Jadi ntar hari ini kita akan discuss mengenai modul 3 lesson 4 ya Raffi ya untuk pembelajaran kita hari ini. Jadi bahas tentang namanya OOP ya, Object Oriented Programming buat pembahasan kita di hari ini. Sebelum kita start, Raffi seperti biasa. Raffi gimana Raffi kabarnya? Gue dong diupdate. Gimana nih kesehariannya dan kesibukannya? Halo, Raffi? Ya, Iya, gimana Raffi? Kabarnya, sibukannya gimana? Kesehariannya gimana? eh, kuliah biasa sih. Oleh biasa aja. Oke, untuk tugas algonya ada kendala gak Raffi? Belum sempat ngerjain kak soalnya masih apa banyak tugas. Oke, lagi banyak yang itu lagi fokus ini lagi banyak yang dikerjain di kuliahan berarti ya. Oke, nggak apa-apa. Iya, Mungkin nanti kalau ada waktu, tolong dimaksimalkan tapi ya, dicoba dikerjakan. Dan nanti kalau misalnya ada kebingungan, bisa tanya aku aja ya Raffi ya, buat pembelajaran kita biar Raffi nanti paham juga gitu ya terkait materinya. Oke Raffi? Oke ya, kalau gitu mungkin kita langsung masuk aja ya. Thank you Raffi udah update terkait kabarnya. Kita hari ini masuk ke dalam modul 3 lesson 4 ya Raffi ya. Kita namanya Object Oriented Programming. Nah ini aku izin share screen. Sudah terlihat Raffi share screenku? udah. Sudah ya? Oke. Nah, jadi buat hari ini kita akan discuss namanya ini ya, OOP atau Object Oriented Programming di modul 3 lesson paling grafik. Oke, kita masuk dulu ke discussion OOP ya. Di sini mungkin aku akan bawainnya sedikit lebih cepat ya, karena di sini materinya cukup banyak dan kita harus conduct juga buat praktikalnya. Takutnya nanti waktunya nggak cukup, jadi akan aku bahas secara lebih cepat. Nanti kalau ada pertanyaan, Raffi tinggal tanya aja ya. Nah, jadi di sini kita punya pesan yang baru ya, new order. Galaxy is ready now. The company is able to publish its website and start working. We help them a lot ya. Jadi katanya Galaxy-nya tuh udah siap sekarang. Company-nya tuh udah bisa nih untuk mempublish website-nya dan juga memulai pekerjaannya. Di mana katanya kita tuh membantu mereka tuh udah banyak banget. Dan sekarang kita akan bekerja untuk project baru ya. Ini mana nih nggak terlalu complicated katanya, tapi lumayan menarik. Nah, yang selalu ya tentunya kita akan mulai belajar beberapa tools yang keren nih di hari ini. So, our discussion for today, kita di sini diminta untuk membayangkan nih. Contohnya misalkan program kita have to store information about users. Jadi, bayangkan kalau misalkan program kita tuh harus menyimpan informasi tentang users ya. Isinya tuh ada namanya dan juga mungkin nama panggilannya. Apa sih kira-kira eh, most optimal data storage method? Apa sih kira-kira yang paling optimal metodenya? Nah, jadi di sini untuk storing the name of secure name in a separate variable is not good if there is only one user ya. Jadi katanya menyimpan nama ataupun share name atau bahasa itu nama panggilan di dalam variabel yang terpisah itu merupakan convenient ya. Jadi bisa dibilang tuh bakalan should be okay jika dia itu cuma ada satu user aja kalau di sini. Tentu di sini kita punya variabel namanya Albert dan juga punya share name-nya di sini Kessler. Nah, tapi kalau misalnya ada banyak users, nah tentu jumlah variabel juga akan meningkat gitu, juga banyak ya. Yang dimana tuh tentunya bukan hal yang bagus lah kalau kita buatin nama orang tuh dalam bentuk variabel. Karena nanti kalau misalkan case-nya banyak gitu ya, mungkin let's say ada 100 itu kayak melelahkan lah buat kita buat. Nah, sebagai gantinya, kita bisa nih menyimpan informasinya tentang in a single user array ya. Kita kemarin belajar juga array ini sendiri. Nah, jadi array ini sendiri ya bisa dibilang ya suatu list index lah. Katanya ini juga lebih baik nih karena information about the single users is combined into one structure rather than stored in disparate variables. Jadi katanya ini lebih baik karena informasi tentang single user itu dikombinasikan menjadi suatu kesatuan struktur ya daripada kita menaruhnya itu di disparate variable atau bahasa itu suatu variable lah. Nah, ketika nggak there's more information about the single user, nah itu misalkan kita di sini kita punya informasi lebih nih tentang usernya lagi ya, contoh user makin banyak. Nah, di sini tapi sayangnya array itu menjadi kurang convenient. Contoh di sini kita punya namanya ada Albert, terus juga di sini dia itu Kessler, share name-nya, age-nya misalkan 21, phone number-nya berapa, ID-nya berapa.
dan passwordnya apa. Nah, di sini katanya ya, kita udah tahu nih sebenarnya indeks itu mengindikasikan parameter tertentu ya. Tapi di sini tuh cuman karena kita harus ada dengan pemesanan ini nih. Nah, ini akan menjadi sulit nih untuk kita pahamin secara intuitif. Dan kita akan gampang bingung nih dengan ada indeks, karena indeks itu kan, Raffi tahu ya, indeks itu kan dia tuh menggunakan urutan Raffi ya. Jadi urutan starting from zero, kalau di Python juga itu kan di starting from zero, di sini juga kurang lebih sama. Jadi indeks itu startingnya from zero ya, jadi nol dulu gitu. Nah, so apa sih yang bisa kita lakuin buat hal ini? Nah, di sini ya, kita bisa membuat struktur yang merefleksikan esensi dari user ya. Contoh di sini kita set variabelnya, tapi di sini kita set sebagai name Albert, share name Kessler, age 21, phone number-nya berapa, ID-nya berapa, password-nya berapa. Nah, masih ingat gini Raffi, sama konsep ini. Kalau di Python namanya apa sih? Masih ingat gak nama konsepnya apa? Boleh dong disebutin. Salah juga nggak apa-apa. Coba, masih ingat gak nama konsepnya apa nih? Kita buatin kayak gini. Gimana? Masih ingat gak Raffi? Kalau misalkan lupa juga nggak apa-apa, coba bilang aja biar aku bisa tahu lupa. nih Raffi. Lupa. Nah, ini konsepnya namanya dictionary Raffi ya, atau bahasa itu kamus lah kalau di Python ya. Nah, bisa dibilang tuh di sini kalau misalkan di JavaScript ya, struktur ini tuh dipanggil sebagai suatu objek ya, dan nama, share name, dan juga everything else itu merupakan properties atau bahasa itu object fields gitu, atau bahasanya bisa dibilang ya isi dari objek itu sendiri gitu loh di bagian sini. Nah, faktanya ini tuh mudah ya untuk kita bekerja dengan contohnya objek tertadi ya. Contohnya jika bagaimana sih kita bisa menghasilkan nama dan juga username dari user kita ke dalam console. Nah, di sini kita tinggal pakai kemarin ya console.log aja ya di sini ya. Tinggal pakai console.log, udah nanti jadi suatu perintah lah, dia bakal ngeprint gitu lah. Ada juga di sini user.sharename. Kalau contoh misalkan kita pengen print si sharename itu sendiri. Nah, yang dimana working with objects is easy not only in this regard, today we will discuss everything in detail. Jadi katanya bekerja dengan objek tuh bisa dibilang tuh ya mudah, cuman ya agak complicated juga lah dikit lah. Nah, kita akan bahas lebih detail lagi ya. So, itu bagian dari pembelajaran kita hari ini. Kita akan belajar nih cara kita membuat objek itu seperti apa. Kita juga akan belajar cara kita memprogram gambar dari satu objek ya, atau bahasanya kelas. Dan juga belajar menggunakan kelas di dalam dunia nyata ya di sini. Jadi kita belajar dalam skenario yang sebenarnya dan segala macamnya. Oke, kita review dulu pertama-tama ya, terkait functions dan juga events di bagian sini. Nah, itu kira-kira apa sih functions dan juga events itu sendiri? Nah, oke. Nah, apa sih kira-kira logical expressions? Apa sih yang bisa kita hasilkan dari operation ini, dari logical expressions? Nah, jadi logical expression sendiri merupakan expression yang dimana value-nya itu bisa menjadi true ya, ataupun benar, ataupun salah atau false. Nah, ini sering digunakan nih untuk kita mengecek kondisi ya. Seperti kita meng-compare numbers atau strings. Nah, masih ingat gravity bedanya apa? Kalau true and false. Depannya B. Apa tuh, masih ingat gak? Depannya B, belakangnya N. Bu apa tuh kira-kira? Bu apa namanya? Bu apa? Boolean ya. Jadi namanya tipe data adalah Boolean. Tapi kalau misalkan dia tuh isinya adalah true and false, true or false lah. Nah, bisa kita bilang namanya tuh Boolean tapi buat tipe data ini ya. Nah, the result of executing logical expressions is Boolean gitu. Jadi Boolean itu adalah true or false ya. Jadi cuma ada dua value dia. Nah, sekarang apa sih conditional statement gitu ya? Atau bahasanya perintah berkondisi lah. Nah, itu apa sih? Nah, ini merupakan suatu konstruk yang membolehkan kita untuk mengeksekusi perintah tertentu dari suatu blok ya, yang tergantung pada nilai dari logical expressions gitu, atau bahasa ekspresi logika. Nah, contoh di sini kita bisa set ya conditioningnya. Contoh, if logical expressionsnya berapa, maka kita akan lakukan execute ya, the block of code gitu. Kita akan eksekusi kode bloknya. Nah, kalau yang lainnya, else berarti kalau misalnya di luar kondisi, kita akan coba eksekusi perintah dari kode yang lainnya gitu. Jadi misalkan kayak jika bajunya merah, maka akan jika yang bajunya merah, maka akan pergi. Contoh gitu ya. Nah, terus ada yang bajunya nggak merah, maka dia nggak pergi ya. Maksudnya kayak else gitu. Contoh misalkan kalau else dia nggak pergi, ya udah berarti nggak pergi. Nah, sekarang array itu sendiri. Nah, itu array apa sih? Array sendiri merupakan struktur ya, yang bisa dibilang tuh untuk order data, gitu, atau bahasanya data yang terstruktur, storage. Nah, an array bisa menyimpan values of any data type ya, jadi dia bisa menyimpan nilainya tuh dengan macam-macam tipe data ya. Jadi bisa dibilang array itu kayak list lah kalau misalnya di Python ya. Semua elemen dari array itu adalah angka, dan dia itu starting from zero. Nah, jadi yang seperti aku bilang ya, cara akses itu dia itu starting from zero indeksnya. Dan to access array elements, their ordinal numbers are used. Jadi untuk mengakses array elements, ada di sini ya, angka ordinal itu digunakan ya buat bisa mengakses hal ini. Contoh di sini, kita punya items. Nah, item zero nanti kita dapetnya plate ya di sini ya. Kalau kita ceknya sih item plate. Kalau dua maka jadi rocket. Kalau satu apa Raffi? Itemnya angka duanya aku ganti jadi satu jadi apa nih? Outputnya apa kira-kira? Kalau angka duanya diganti jadi angka satu, outputnya apa? Di Mark.
Mark ya, oke Mark. Kalau jadi 3, kalau 3 apa kalau 3? Masih yang total. Oke, kalau 4 apa kalau 4? Kalau 4 apa? Nggak ada. Nggak ada ya. Ya, coba berarti bisa jadi antara nggak ada atau nggak mungkin bisa jadi error ya karena di sini nggak ada indeksnya. Next. Nah, sekarang caranya gimana nih? Cara kita menambahkan elemen ke dalam suatu array atau suatu list. Nah, jadi untuk menambahkan elemen baru ke dalam array, kita bisa menggunakan push gitu ya. Jadi ada komennya atau perintahnya namanya push di sini. Kita jadi set aja. Tadi kan nama variabel items ya di sini ya. Items yang buat menyimpan ini tadi. Nah, kita menggunakan namanya push di sini. Itu bahasa kita akan masukin hal tersebut ke dalam new item gitu lah. Jadi nanti listnya nanti akan kita tambahin nih. Nah, sekarang kita bahas terkait namanya tadi ini ya. So, kita udah bahas tentang push buat kita masukin suatu elemen ke dalam array atau suatu list. Nah, sekarang kita belajar namanya loop ya atau looping. Nah, loop sendiri merupakan construct ya yang membolehkan kita untuk memprogram repetitions of specific block of code multiple times. Jadi katanya merupakan suatu construct ya yang membolehkan kita untuk memprogram repetition atau pengulangan dari specific block of code beberapa kali. Nah, contohnya di sini kita bisa pakai for loop nih. For let I, contoh di sini I-nya kita set sebagai satu ya. Jadi indeks awalnya satu, I less than 21, jadi I-nya itu kurang dari 21 dan I plus sama dengan satu. Nah, nama itu adalah incremental di sini ya. Jadi bahasa itu dia nanti akan bertambah lah, bertambah terus sampai di itu. Kalau kurang dari 21 berarti maksimalnya berapa, Raffi? Dia bilang I-nya kurang dari 21, berarti maksimal di berapa? Nih, dia bilang I-nya kurang dari satu, maka maksimal di berapa? 20. 20 ya. Kalau misalkan kurang dari sama dengan berarti gimana? Maksimal berapa, Raffi? Kalau kurang dari sama dengan? Kalau kurang dari sama dengan. 21. Nah, 21 ya. Jadi karena ini kurang dari, maka ya udah maksimal di 20. Cuman kalau misalnya kita ternyata itu kurang dari sama dengan, ya udah berarti ntar maksimal ada di 21 ya buat hal ini. Dan ntar kita tinggal print aja nih indeksnya berapa, dan kita tambahkan dengan algoritma tadi. Nanti kita dapat outputnya berapa. Next. Nah, sekarang kita masuk ke topik baru ya, namanya objects di sini. Nah, jadi OOP sendiri ya, atau Object Oriented Programming merupakan suatu approach atau suatu capaian lah untuk kita memprogram yang membolehkan kita membolehkan data dan juga functions itu untuk di grup ya menjadi suatu single object. Nah, dalam approach ini atau bahasa itu pencapaian ini, nah objek itu secara intuitif memiliki entity ya atau entitas yang sering bisa dikaitkan atau dipadankan lah ya ke dalam real life entity. Jadi bisa dibilang dia itu bisa kita padanin dengan entity yang sebenarnya itu seperti apa. Itu aja ya. Nah, contohnya di sini katanya it's convenient to store the following information as an object. Nah, contoh ini katanya lebih oke nih kalau misalnya kita bisa nyimpan informasi input sebagai satu objek. Contoh tentang user. Dimana kita belajar di sini di awal tentang lessons ya, terus juga tentang komputer game player. Kayak contoh di sini isinya ada nickname, ada health rating, ada attack range dan segala macam. Ada juga di sini tentang products ya di dalam online store lah, di dalam toko online. Isinya tuh ada mungkin ada nama, ada descriptions, ada price dan juga ada fotonya juga. Dan faktanya, every object is a set of properties. Jadi katanya setiap objek itu merupakan set bagian dari properties ya, dan juga metodenya, tapi dia itu lebih ya dari yang lainnya. Nah, jadi cara termudah untuk membuat objek adalah dengan menggunakan list ya, atau kita bahasa itu kita urutin lah. List in curly brackets ya. Jadi kita menggunakan urutannya dengan menggunakan curly brackets. Nah, di sini ya sebutkan curly brackets ya, kalau di Indonesia namanya kurung kurawal di sini. Nah, ini dia nih. Curly brackets. Di sini kita sebutin aja name-nya siapa, name titik dua Albert, ingat ya string, share name juga titik dua Kessler dan segala macamnya. Jadi kita tambah-tambahin terus. Nah, sekarang kita coba analisa sintaksnya di sini ya. Dan seperti biasa, kita akan coba buatin variabel ya. Contoh di sini kita buatin variabel let user. Jadi variabel itu adalah user. Sama dengan apa di sini? Kita buatin curly brackets. Ada name di sini, namanya Albert. Atau siapa lagi? Jangan lupa juga tadi ya. Pokoknya dia itu di close-nya dengan menggunakan curly brackets tadi. Dan di dalamnya nanti ada properties ya bahasa di sini. Propertiesnya apa di sini? Contohnya kita punya name dengan nama si Albert ya di bagian sini. Dan setiap properti itu punya namanya lagi. Jadi setiap properti itu ada namanya tersendiri ya di bagian sini. Oke, dan ada juga value-nya gitu ya, atau nilainya di bagian sini. Jadi di sebelah kiri itu namanya, dan di sebelah kanan itu value-nya. Nah, ada juga di sini colon ya. Colon itu buat pemisahnya. Jadi yang aku bilang, kalau misalnya kita belajar nama dictionary gitu ya. Nah, di sini tuh ada namanya di sebelah kiri itu, kita sebut sebagai key ya. Key. Oke, kalau tulisan aku kurang bagus. Key. Nah, yang sebelah kanan itu namanya value ya, atau biasa itu nilainya. Jadi kita punya
bahasa itu penamaannya dan juga punya nilainya juga di bagian sini. Jadi dia punya key dan juga value ya di bagian sini. Oke, nah di sini juga ada keterangan ya. Jadi the objects properties are separated by commas. Jadi nanti kalau misalnya kita punya lebih dari satu properti, itu nanti kita pisahin pakai koma ya. Nah, contoh di sini kita punya property names ya. A property name can be written without quotes if they do not contain spaces. Nah, jadi di sini kita tuh bisa nulis dengan menggunakan tanpa menggunakan quotes ya. Jika mereka itu nggak berisi spasi. Nah, kalau dia ada spasinya, ya udah they should be written in quotes. Jadi kalau misalkan dia itu ada spasinya, ya kita harus tambahin quotes ya. Atau bahasa itu bisa single quotations atau mungkin double quotations di bagian sini. Nah, di sini juga nama dari properti itu tergantung pada value-nya juga. Nah, jika namanya itu berisi space, kayak contoh di sini ya, nah, dia ntar kita buatin seperti ini, kita harus masukin di dalam string tadi. Nah, kalau misalkan dia nggak berisi spasi, ya udah, kita bisa juga buatin seperti ini, or even kita bisa langsung panggil nih, pakai dot namanya. Jadi kita nggak perlu masukin ke dalam single quotations gitu. Jadi kita tinggal panggil aja lah, nggak usah pakai quotations tadi. Nah, sekarang ada juga actions dalam objek ya. Nah, dengan objects, the value of property of an object already created can be changed. Nah, jadi di sini kita contohnya kita punya value dari properti ya. Jadi satu objek kita udah buatin. Sini contohnya adalah ID itu dia 56 ya, contoh di sini. Nah, sekarang kita bisa menambahkan properti baru nih. Sekarang di sini kita tambahin user untuk loginnya itu sendiri namanya algo ya. Tadi ID-nya 56 dan juga loginnya itu algo. And then kita bisa juga mendelete gitu ya. Misalkan kita udah nggak pengen gunain lagi nih share name. Nah, kita tinggal pakai nama functionnya delete. Delete user.share name. Nanti dia akan terhapus gitu buat eh, apa namanya propertinya. Nah, sekarang metodenya. Nah, di dalam suatu objek, jadi itu katanya lebih oke ya. Untuk kita ngegroup, nggak cuma data, tapi juga metodenya. Contohnya di sini kita punya tambahan nih. Kita akan coba pelajari nih, user untuk menemui others in the console gitu ya. Untuk bisa menemui yang lainnya yang di dalam console. Contoh tadi di sini kita punya variable user tadi, name-nya si Albert. Numbernya tadi ya, 1 sampai dengan 23, 456, 543. Kita say greetings gitu. Atau kita bisa dibilang kita panggil metode saya dari greetings. Dan kita tinggal lakuin print aja di sini. Di dalam curly brackets tadi ya, console.log, hello gitu. Nanti dia akan seperti apa sih? Nah, nanti seperti ini ya. Nah, contoh di sini kita buatin metode namanya tadi greetings yang aku buat ya. Greetings merupakan satu metode yang dalam kata lain merupakan functions yang dideskripsikan untuk objek yang secara spesifik ya. Nah, ini nggak akan bisa nih untuk kita panggil cuman seperti itu aja. Nah, ini bisa bisa dipanggil hanya dengan menggunakan dot ya. Karena di sini kita tuh punya rules-nya juga. Nah, di sini kita harus pakai user. Nah, let's say, karena kita punya variable di sini namanya user, so kita harus panggilnya sama usernya juga. Jadi user and then greetings, kayak gini. Ntar dia bakalan bekerja. Cuman kalau misalnya kita panggilnya greetings aja, ya dia nggak bisa ya, karena dia itu di dalam scope-nya si user. Jadi kita harus panggil si usernya dulu, tapi biar dia bisa output ya, ada output ya, seperti itu. Nah, coba analisa sintaksnya ya. Di sini kita akan buatin metode yang dimana dia sama ya, cara kita membuat functions, tapi tanpa menggunakan functions word, contoh di sini. Nah, di sini kita set juga tadi buat pemisahannya number, contoh di sini kita pakein koma ya di sebagian sini. And then kita akan coba accessing the current instance ya, atau biasanya kita cek instance-nya sendiri. Nah, di sini kita akan coba modify metode ini sehingga user itu bisa menghasilkan output ya. Nah, contoh di sini kita masukin sekarang nama name-nya sekarang Basil. Yang sebelumnya tadi kan Albert, di bagian sini kita set sekarang user.name namanya Basil. Nah, apa yang terjadi sih? Misalnya kita panggil greeting sekarang. Oke, kita langsung aja ya. The message will be displayed di console. Hello, my name is Albert. Nah, jadi tetap sama ya buat di bagian sini. Karena di sini masih belum tergantikan nih. Nah, we will have to change the method manually. Nah, di sini masih eh, bisa dibilang belum tergantikan. Nah, gimana caranya? Nah, tapi kita nggak perlu ngelakuin hal manual kayak tadi ya. Nah, ada caranya. Jadi di sini kita bisa menggunakan ini namanya. Nah, kita bisa menggunakan this keyword. Nah, this keyword ini merupakan suatu cara untuk kita mengakses objek yang dimana metode itu dimiliki oleh siapa sih? Karena tadi kita punya name namanya Albert, kita punya number juga, kita punya greetings, kita punya uh, console.log, my name is bla bla bla. Ntar kita tinggal panggil this dot name. Nanti isinya apa sih? Tinggal kita masukin aja kira-kira di ini siapa. Misalnya kita mau ganti jadi Basil atau mungkin jadi Raffi segala macam. Ntar tinggal dimasukin aja di bagian this dot name tadi. Nah, di sini ada juga cara kita mendapatkan properties ya. The new task is to output all available information about the user to the console. Jadi katanya tugas baru adalah untuk kita menghasilkan output yang tersedia untuk informasi tentang user dan juga ke dalam konsolnya. Nah, nah di gini ya. Jadi kita bisa coba hal-hal ini kita set console.log user.name. Jadi dia akan hasilin usernya.
dan juga user ID, terus juga ya dan yang lainnya lagi. Nah, tapi gimana pun juga dia tuh kita tuh punya banyak properties di sini ya, dan kita akan dapetin banyak banget baris. Nah, tapi itu kan kita nggak pengen nih, kita pengen efektif gitu kan. Nah, jadi ya udah kita akan coba efektif. Gimana caranya? Nah, terus kita harus ngelakuin apa nih di sini? Nah, ini ya. We can get all the properties of an object using the for loop. Jadi kita bisa manggil semua properties dari objeknya dengan menggunakan for loop ya, looping tadi. We did a similar operations with list. In this case, the loop a bit different. Nah, jadi di sini kita menggunakan for loop for let I in user. Jadi kita lakuin iterating ya dari dalam user tadi. Terus kita printkan console.log I. Nah, kira-kira I-nya itu siapa aja? Itu adalah orang yang adalah list orang yang ada di dalam user tadi ya. Nah, di sini the for input sendiri ya, di sini kita akan coba pertimbangkan constructions in more detail. Kita punya for I in user tadi ya, jadi merupakan variable of a loop, and we already know it. It can be called anything, jadi bisa dipanggil apapun ya di bagian sini. Terus ada juga di sini user ya, di mana masing-masing iterations of the loop, the next property of the object is passed to the variable. Jadi dia itu masing-masing iterasi dari loopnya, dari next property, dari objeknya akan dilemparkan ke dalam variable tadi. Nah, nanti kita akan coba buat seperti ini ya. Jadi kita set di sini console.lognya siapa, hi my name is this.name. Terus kita set for loop ya, for let field in user. Terus kita nanti akan printkan log field ya. Jadi di sini nanti yang tadi variable user tadi, nah ini ya, kita punya user di bagian sini. Ntar kita iterate dia, kita masukin ke dalam namanya field tadi. Di sini kita masukin ke field, nah nanti fieldnya akan kita print. Hasil seperti apa sih? Kita akan cek ya, kira-kira apa sih yang akan ditampilkan di dalam console dengan hal ini. Eh, Nah, jadi ntar dia akan print seperti ini ya. Dia akan print apa? Name, number, and then greetings. Nah, tapi di sini belum ada outputnya ya. Jadi bahasa dia cuma printin key-nya aja atau bahasanya tuh penamaannya aja. Tapi outputnya nggak, bahasa itu value-nya nggak di-print gitu, nggak ikut di-print. Nah, how to do that gitu. Gimana caranya biar dia tuh bisa munculin keduanya. Now, when going through an object in this way, two problems arise. Jadi katanya ketika kita masuk ke dalam objek ini dengan cara ini, ada dua cara nih yang muncul. Ada dua masalah gitu ya. Itu hanya nama dari propertiesnya yang dimunculin, tapi nggak values-nya. Ya tadi aku bilang, juga nama dari method set itu juga dimunculin di bagian sini. Nah, solving one problem generates another one. Today is definitely not my day, but I'm sure I will figure out anyway. Jadi katanya nyelesain satu masalah gitu ya untuk generate hal yang lain. Ini merupakan bukan hariku katanya ya, tapi aku yakin bisa nih buat selesaiin ya, pasti bisa ya. And then to prevent these methods of the object from being displayed, you need to check when you receive the next element. If this element is not a function, then we output it to the console. Jadi katanya untuk mencegah cara ini dari suatu objek untuk bisa ditampilkan, kita butuh untuk mengecek nih apakah kapan kita menerima next elemennya. Jika elemen ini bukan merupakan functions, maka kita akan coba outputkan ke console ya. Dan di sini kita punya variable tadi user, name-nya tadi Albert, nomornya berapa dan juga greeting berapa. And then kita set for loop ya, for let field in user, if type of user field tidak sama dengan function. Nah, jadi misalkan dia itu bukan function ya, jadi user fieldnya, maka kita langsung print aja ketika dia itu bukan merupakan function. Seperti apa sih? Well, the property values are easy to figure out. Nanti kita akan cari tahu nih, kira-kira outputnya nanti seperti apa sih dari hal ini. Oke, nah di sini we output not the name of the property, but its value. Here the name must be indicated in the square bracket. Jadi katanya output kita tuh bukan nama dari propertinya ya, tapi value-nya. Nah, di sini nama itu harus kita indikasikan di dalam square brackets ya. Atau biasanya itu kurung kotak. I told you it would work out. Let's move on gitu ya. Jadi itu adalah salah satu indikasinya cara buat kita bikinnya. Nah, sekarang kita akan coba buat latihan dulu, Raffi ya. Sip, oke, let's go. Boleh di-share screen, Raffi. Kita kerjakan buat tugasnya. Oke, mungkin boleh di-share screen ya. Kita kerjain bareng-bareng nih buat soal ini. Oke, yuk, let's go. Kita coba kerjakan di modul 3 lesson 4 ya. Dan kita bahas tentang namanya OOP ya, Object Oriented Programming, Raffi. Ya, registration belum lama, Raffi. Ya, Object Oriented Programming, oke. Yang OOP ya, nomor 12. Nomor 12, oke. Choose the correct statements about objects. Nah, kita di sini akan pilih statement yang benar tentang objek nih. Nah, tadi apa aja? Objek itu merupakan struktur ya, yang membolehkan kita untuk menggrouping data ya. Jadi objek itu struktur yang membolehkan kita untuk melakukan grouping di datanya. And then apalagi, an object must necessarily be reflections of real life entity. Enggak ya, jadi dia tuh enggak
perlu menjadi reflections atau cerminan dari real life entity. And then to create an object, square brackets are used. Nah, enggak ya. Jadi buat objek itu kita pakai curly ya, nggak pakai square. Square itu tadi buat akses yang tadi. And then apalagi one object can have unlimited number of properties. Ini benar ya. Jadi satu objek itu bisa memiliki banyak properties. Jadi kita di sini punya tiga jawaban benar. Nah, ini terakhir salah nih. Dia nggak cuma bisa string aja, tapi dia bisa buat tipe data yang lainnya juga. Jadi buat nomor satu ada tiga jawaban ya, Raffi ya. Oke, and then number two ya. Let's go, kita pindah ke nomor dua. Divide the code variance itu two categories. Nah, di sini kita punya dua hal ya. Nah, di sini aku kasih clue yang nggak error tuh cuma ada dua, sedangkan yang error tuh ada berarti ada tiga, enam, berarti ada empat. Ada empat yang error. Nah, mungkin kita tebak dulu aja yang nggak error nih kira-kira yang mana. Let book, George Orwell. Oke. Nah, ingat ya dipisahkan dengan menggunakan koma. Nah, ini berarti salah nih ya buat bagian sini. Kan dia nggak pakai koma. Nah, ini yang pakai titik koma ini salah. Ini juga nggak pakai koma ini salah. Oke, ini apa lagi? Nah, ini juga nggak pakai koma. Ini salah juga. Pokoknya yang nggak ada koma itu udah pasti salah Raffi ya. Oke, sisa tiga nih. Nah, tinggal kita cek kira-kira yang benar yang mana nih. Nah, yang salah lagi adalah yang mana? Yang ini ya, book. Habis itu pakai box bracket author. Nah, kalau misalnya kita nggak pakai curly, sorry, kita nggak pakai box bracket, kita nggak pakai string, maka kita nggak perlu pakai box bracket kayak tadi ya. Nah, ini maka salah juga nih. So, jawabannya adalah yang ini ya, yang eh, yang no error itu yang di bawahnya. Nah, ini dia satu, yang book slash author, and then sama book dot author dengan menggunakan hal ini ya. Jadi kita punya empat jawaban salah dan dua jawaban benar untuk buat hal ini. Nah, ini mungkin Raffi kalau mau lihat jawabannya. Benar ya buat Memo. Coba kita coba checklist ya. Begini. Benar ya. Jadi punya empat jawaban benar dan dua jawaban salah. Oke, good. Let's go sekarang number 3, nomor 3. Oke, kita langsung aja coding ya di sini ya. Oke, fix errors in the program. Fix errors in the program. An object containing information about the bank card issued by Algo Bank has been created in the program. Fix the errors made when creating the objects. Important tidak change the variable name, field names, and their values. Jadi katanya jangan ubah nih nama variabelnya, fieldnya, dan juga nilainya. Jadi jangan ubah. Nah, coba kita coba jalanin dulu ya. Di sini kita punya JavaScript. Yang dibilang apa? Invalid shorthand property initializer ya. Jadi di sini ada kesalahan nih dalam penulisannya. Nah, kira-kira apa? Paling gampang. Udah, kita tinggal kasih koma aja, Raffi ya. Ingat, dia tuh harus di split pakai koma. Koma, ini koma, ini apa? Koma. Oke, terus apa lagi? Udah, tinggal kita kasih koma lagi. Nah, coba kalau dijalanin sekarang. Nah, ada one more ya. Nah, di sini ada satu kesalahan lagi nih. Solid block, bank card, number, oke. Coba kita kasih koma lagi terakhir, sorry. One more koma di sini. Invalid source hand property initializer. Oke, let bank card, number, Tom Holland, expire, CVV. Nah, di sini. Ini juga salah ya, Raffi. Sorry. Nah, ini salah ya. Jadi kita tuh nggak pakai sama dengan kalau di sini. Apa namanya dictionary itu menggunakan titik koma ya di bagian sini. Jadi kita pakai titik koma. Sorry, pakai titik titik dua. Jadi nggak pakai sama dengan. Nah, jadi ganti semua sama dengannya dengan menggunakan eh, titik dua. Baru bener ya. Nah, jadi jawabannya seperti ini, Raffi. Cara kita ngebuatinnya nih. Oke, good. Sekarang ke nomor 4 ya. Let's go nomor 4. Add new method for finish the program. Currently, the only way to view information about the card is to output each property individually in the console. This is not the most efficient way. Add the print card info method to the bank card objects. This method will output all the card properties and their values to the console one by one. Program should work like in the picture. Nah, jadi ntar programnya harus bekerja seperti pada gambar nih. Gambarnya siapa? Ada si di sini ya, si 1, 2, 3, 4. Oke, foldernya si Tom Holland. Expire kapan, CVP-nya kapan, balance-nya kapan. Nah, kita disuruh buat seperti itu ya. Coba dijalanin dulu aja. Nah, lihat di sini. Nah, problemnya adalah dia di sini cuman ngeprintnya satu aja nih, Raffi nih. Sementara kita butuh informasi itu keseluruhan ya. Kita butuh informasinya keseluruhan. Nah, gimana nih kalau misalkan kayak gini nih, gimana cara nge-solve-nya dan biar bisa dia itu benar. Nah, caranya adalah kita bisa ke sini lagi ya, Raffi ya, ke bagian sini tadi. Nah, cuman di sini kita kasih koma ya, Raffi ya. Kita kasih koma, and then apalagi kita buatin di sini print ya. Print, oke. Printnya apa? Misalnya kita di sini kasih namanya print card to info.
Oke, parenthesis. And then kita ambil curly brackets lagi di bagian sini ya. Nah, terus kita masuk ke dalam for loop di sini. For field, oke. Kita masuk ke dalam for loop, Raffi, seperti yang ada di gambar di sini. Oke, for field. Jangan lupa, kalau dalam ini kita pakai parenthesis. For field, in this, gitu ya. Tadi kan pakai this ya, nama pemanggilannya. Terus apa lagi? Kita pakai curly lagi. Jadi kalau dalam instructions, di sini kita pakai curly ya. If type of ya. Dalam lagi sama type of. Oke, this. Dari siapa? Dari si field ya. Dari field. Nah, di itu di sini kita bilang tidak sama dengan function. Terus kayak tadi tidak sama dengan dua kali, sama dengan function. Oke, dia tidak sama dengan functions, maka masukin lagi curly lagi. Maka jangan printkan apa baru nih ya. Dia printkan, tapi di sini biar jadi ada apa biasanya tanda hubungnya, maka kita harus sesuaiin lagi. Console.log, kita ambil si fieldnya apa, and then masukin si petiknya seperti ini, and then kita masuk ke dalam this, dan dalamnya adalah si field lagi ya, tapi field itu dalam eh, apa namanya box bracket. Nah, seperti ini. Kita nggak perlu lagi nih. Coba dijalanin dulu. Oke, ada masalah. Masih ada problem di sini. Sorry. Syntax error separated end of input. Oke, coba kita catat. Oke, ini benar. Oke, ini dia punya nosi IC 2, 3. Oke, sebentar ya. Kita cek dulu. Card info. Oke, for field in this if type of. Oke, this field. Oke, sorry di sini ya. Dia harus pakai si ini ya, box bracket tadi. Oke, udah oke. 1000 perintah info. Sebentar ya. Ini aku agak kelupaan nih. 1000 peringkat info, parenthesis, oke, for field in this, oke, if type of this, oke, this field, dia tidak sama dengan function, and then parenthesis, console.log, field, oke, this field, oke. Hmm, Oke, coba sebentar ya. Nah, ini aku kelupaan ya. Jadi katanya ada salah satu closing brackets yang kurang. Nah, ini mungkin aku akan coba copy dulu aja. Nah, ini kalau kayak gini sebenarnya hal basic ya. Kalau misalnya kita ada kesalahan, kita bisa minta copilot aja. Nah, ini tinggal dimasukin aja ke dalamnya. Boleh pakai Gemini, boleh pakai apapun. Nah, jadi katanya di situ fieldnya tuh tidak di declared ya. Oh, oke. Nah, tinggal di copy aja berarti ya. Tinggal aku copy aja di bagian sini. Nah, ini tadi agak dibenerin sama ChatGPT-nya ya. Mungkin aku lihat juga di sini. Nah, ini dia. Oh, sorry. Jadi ada satu hal yang kelupaan, itu kita panggil ya. Kita belum panggil metodenya. Nah, aku lupa di sini. Jadi kita bisa langsung ke bank card aja, bank card, dot print card info. Nah, gini ya baru ya. Nah, ini baru bener nih. Jadi di sini tadi aku kurang buat manggil Raffi. Jadi nama variabel kan bank card. Terus kita ambil print card info. Dan nanti dia akan printin sesuai sama for loop-nya ya. Jika dia itu bukan function, maka dia akan ke field ini dan memprintkan seperti ini. Coba dari Raffi bisa aja. Fieldnya pakai box bracket ya. Oke, coba. Card info juga di baris 17 pakai metode. Metode berarti dia pakai parenthesis ya. Jadi habis card info, ya parenthesis. Coba dijalanin. Oke, good ya. Jadi gitu caranya. Oke, mungkin satu nomor lagi sebelum kita lanjut lagi. Number 5. Okay, Algobank continues to develop. This time we were asked to add ability to make card-to-card transfers. Nah, jadi di sini ada transfer dari kartu ke kartu katanya. Kita akan nambahin kartu lainnya.
object to the program, for example, bank card 2, and add the transfer method to each of the two objects, it must take as an input the card objects to which the transfer will be made and transfer amount. Inside the method, we need to subtract the amount from the balance of one card and add the same amount to the balance of their other card. After the transfer is completed, output the balances of the both cards to the console. Important, do not change the name of the initial card and the names of the fields. The new method should be called as transfer. Jadi metode yang baru harus dipanggil sebagai transfer. Ada juga di sini conditions ya. Define the transfer method so that the transfer cannot be made if there are not enough funds. Jadi katanya dia tuh nggak bisa kalau misalkan saldonya nggak cukup kepada sender gitu ya. Nah, harus ada checker di bagian sini. Jika balance-nya one to itu dipanggil, maka itu lebih besar daripada atau sama dengan transfer amount, maka transfer bisa selesai. Cuman jika balance-nya itu ya bisa dibilang kurang lah. Kayak contoh kita beli sesuatu, dia kurang ya udah dibilang di sini harus dikasih tahu ya ada outputnya ya corresponding message itu di cancel. Nah, oke, coba kita jalanin dulu. Nah, sebentar di sini bagian sini tuh udah bisa ya. Nah, cuman di sini kita perlu buatin satu hal lagi ya. Nah, mungkin di sini nih agak lumayan panjang. Mungkin di sini aku akan coba pakai collab aja. Nanti aku coba jelasin. Raffi boleh ke collabnya aja ya, ke collab buat jawab bagian yang 1.5 ini. Karena di sini ada tambahan yang cukup panjang nih. Takutnya nanti kita nggak bisa conduct karena waktu kita juga nggak lama ya. Kita bisa copy aja dari pas bagian ini tadi ya. Mungkin semuanya juga boleh. Kita kopikan aja semuanya. Nah, di sini aku jelasin ya. Jadi tadi kita punya variable bank card ya, tapi intinya di sini bank card akan menjadi closing statement buat si bank pertama. Jadi di sini kita buatin kayak dia tuh punya dua bank lah. Ada yang namanya number ini, holder si Tom Holland, expire kapan. Tadi isinya sama ya. Di sini ada conditioning if, jika balance-nya lebih besar pada uangnya, this balance dia kurang dari uangnya, maka di sini apa gitu ya. Tapi kalau misalkan di itu bisa dibilang kurang gitu ya untuk kita lakukan transfer, maka dibilang insufficient funds. Jadi bahasanya ya udah saldonya kurang. Nah, sekarang ada bank dua yang kita akan lakuin transfer lah di sini bisa dibilang. Kita punya numbernya berapa, holdernya siapa, expire kapan, CVV-nya berapa, ini kurang lebih sama. Udah tinggal kita copy aja ya. Nah, jadi tinggal dilakuin kayak gini. Oke, and then ya, oke, ini apa nih? Muncul ya. Oke, nah jadi di sini karena di sini itu dia cuma satu perintah, jadi dia tuh nggak ada ininya lain ya, sorry, apa namanya? Coba kalau aku klik, nah dia jadi nggak ada output lain nih, cuman insufficient fund aja. Nah, bisa dibilang jadi seperti ini. Memang nggak terlalu kelihatan ya buat outputnya. Cuman memang di sini intinya tuh adalah kita buatin ada dua bank card, ada numbernya yang kurang lebih sama, jadi dua-dua punya number. Tapi di sini kita akan lakuin namanya transfernya antara bank card satu dengan bank card dua nih buat di bagian sini. Nah, ada dua bank card di sini ya. Nanti kita akan set. Oke. Ya di sini gimana Raffi? Ada yang mau ditanyakan nggak sebelum kita lanjut lagi? Belum ada. Belum ada ya? Oke, kalau belum ada, kita mungkin lanjut ke materi dulu Raffi ya. Kita beberapa menit lagi di sini. Oke, share screenku sudah terlihat, Raffi? Udah. Mungkin kita coba lanjutin dulu aja ya. Oke, sekarang kita bahas namanya kelasnya di sini. Nah, kelas itu sendiri, keep in mind that our system will have many users. Jadi, tolong diingat-ingat ya, sistem kita tuh bakalan punya banyak user lah. Seenggaknya ada beberapa. Kita akan membuat beberapa objek terpisah untuk masing-masing ya. Contoh di sini kita punya ada Mary, ada Albert, ada John, ada Basil, dengan nomornya beda-beda, dengan kritiknya beda-beda gitu ya. Nah, it's possible to simplify working with the objects of the same type by using the classes. Jadi katanya ini mungkin nih buat kita memsimplifikasikan bekerja dengan objek dengan menggunakan tipe yang sama dengan menggunakan kelas ya. Ini mana kelas itu merupakan suatu deskripsi dari suatu entity yang bisa nantinya kita gunakan sebagai basis ya untuk kita membuat suatu objek secara spesifik ya di bagian sini. Oke, for example, we can describe the common features of every car on the planet. Each of them has. Nah, di mana kata kita bisa nih kita mendeskripsikan masing-masing features dari setiap mobil yang ada di planet ya. Kita bisa deskripsikan dari apa? Dari warnanya, dari brandnya apa, body type-nya seperti apa, powernya seperti apa, dan juga masing-masing dari mereka bisa ke depan, bisa ke belakang, dan macam-macam ya. Mungkin ngerem, segala macamnya. In the same with the users of our system. Nah, sama juga dengan user nih. Mereka itu punya apa aja? Tentu ada namanya, siapa ya? Contoh namanya Raffi, ada juga username-nya, ID-nya berapa. Kayak contoh ID itu kayak nik KTP, ada juga password gitu ya. Yang dimana masing-masing dari mereka bisa ngapain aja, bisa melakukan pemanggilan hello ya, bisa bilang hello, introduce themselves, and cancel. Jadi bisa mengatakan hello dan juga mengenalkan
diri mereka ke dalam console. In both cases, we describe an entity ya. Jadi katanya di kedua kasus kita mendeskripsikan suatu entity. Di mana kita tahu nih ada features tentang entity yang dimana harus ada by default. But we not talk about specific values. This is a class. Jadi katanya dia tuh nggak berbicara tentang specific values. Dan kita bisa bilang dia sebagai satu kelas. Yang didasarkan pada deskripsi kita bisa nih membuat specific user atau user secara spesifik, yaitu sebuah objek dari kelas ini. Jika Raffi tahu ya, jadi objek itu harus memiliki sebuah nama yang dimana nanti kita akan memberikan nama spesifik ya. Jika kita tahu, jadi juga harus punya suatu ID lah. ID-nya kayak tadi nomor KTP. Give it a specific ID and so on ya. Jadi harus ada ID yang spesifik, yang unik, dan yang lainnya. Nah, contoh di sini kita punya kelas namanya mobil ya. Nah, di sini tadi kan disebutin ada macam-macam kriterianya. Kita punya color-nya, punya warnanya apa, kira-kira engine-nya itu apa, lalu juga body type-nya apa. Kayak contoh, apakah dia supercar, apa dia family car, apa gimana. Ada juga brand-nya ya. Kayak contoh mungkin ada Tesla, Ferrari, segala macam, Toyota, dan macam-macam lainnya. Nah, contoh di sini kita punya variant objects. Nah, di sini kita bisa klasifikasikan jadi macam-macam ya. Oh, dia itu merah. Oh, dia tipenya cabriolet. Oh, dia itu powernya 500 horsepower. Nah, jenisnya adalah Ferrari Enzo contohnya. And then kalau user class, ada namanya siapa, ID-nya berapa, dan juga ada passwordnya ya. Serta ada juga contoh last name di bagian sini. Contoh di sini kita punya namanya Basil, yaitu algorithms, disimpan sampai kuartal 123 dengan nomor ID-nya itu adalah 3267879. Nah, di sini kita juga bisa buat membuat suatu kelas ya. There are several ways to create a classes. We'll use the class keyword. Nah, jadi cara memanggil kelas seperti ini kita akan menggunakan keyword buat kelas ya. Nah, sintaksnya di sini membutuhkan keyword yang di bagian sini. Jadi kita menggunakan kelas di awal. The name of the class is usually written with a capital letter. Nah, jadi cara membuat kelas itu biasanya ditulis tuh dengan huruf besar ya, Raffi ya. Beda sama yang lainnya. Contoh variable segala macam. Nah, tapi kalau kelas itu dia biasanya dituliskan dengan huruf besar dulu, capital letter di awal. And then to create an object based on the class, use the new keyword. Nah, jadi katanya untuk membuat objek yang didasarkan pada kelas, kita butuh menggunakan keyword di sini. Let user one, new user ya. Jadi di sini kita baru aja membuatin suatu objek. And then constructor ya. Karena kelas itu cuma mendeskripsikan, nah kita nggak bisa nih men-set specific values untuk fields-nya. Kita harus mengindikasikan apakah dia tuh mereka ada. Nah, untuk tujuan ini, maka constructor tuh digunakan ya, yang dimana metode ini merupakan itu dipanggil ketika objek itu udah dibuat. Contoh di sini kita set class user, constructnya siapa, ada name, ada share name siapa, ada ID-nya siapa. Nah, nanti kita set juga di bagian sini ya. Sorry, kita punya tadi, nah ini dia. Kita punya namanya siapa, name ini ntar kita simpan di dalam this name, share name kita simpan di dalam this share name, and then ID kita simpan di dalam this ID. Nah, terus kita passing datanya. Nah, di sini siapa aja namanya? Ada John sebagai name, ke sini. Nah, terus juga Smith juga sama, Smith sebagai username dan juga ID-nya 32453 gitu. Nanti kita akan passing ke dalam kelas tersebut. Oke, sorry. Oke. Nah, di sini ya. Nah, di sinilah this itu digunakan ya. Here this keyword is used with the same logic. Using this in this constructor, we refer to an object that is being created right now in particular. Jadi kita menggunakan keyword this ini, dia itu akan bekerja ya di sini. Nah, di dalam constructor ini, dia itu akan merefer atau merujuk pada objek yang sedang dibuat ya sekarang dan juga dalam particular way. Nah, sekarang cara buat objeknya. Kita sekarang bisa buatin sebanyak mungkin objek didasarkan pada kelas yang kita mau. Dan sekarang dia tuh nggak akan makan space gitu bahasa di sini. Itu di sini kita set ya tadi konstruktornya siapa, ada name-nya siapa, username-nya siapa, ID-nya berapa. Ini kita set variable ya, user one, user two, and user three. Kita set juga di sini new ya, usernya siapa, namanya kita pertama punya John Smith, ada juga di sini Albert, and then kita juga punya Basil di bagian sini. Itu ada urutannya ada name, share name, and then ID ya. Nah, sekarang buat kelas itu sendiri ya. Contoh di sini kita kembali ke Galaxy for a while ya. Nah, kira-kira entity apa aja sih yang ada di bagian section ini? Nah, contoh di sini ya. The obvious answer is the product entity ya. Jadi yang paling jelas adalah tentang entity dari produknya. Nah, kira-kira propertinya ada apa aja? Contoh di sini kita bagi-bagi ya. Kita punya mark di sini. Mungkin dia itu dengan price-nya 1000. Lalu juga di sini kita punya gambar itu namanya mark.png. And then di sini ada description-nya lagi adalah si mark-nya itu dengan Mars ya. Dan bisa kita lakukan print. Nah, sekarang kita bisa buatin kelas nih. Tadi kita punya namanya siapa, description-nya apa, and then price-nya berapa, and then pick-nya atau gambarnya apa. Jadi kita di sini bisa kategorikan hal tersebut ke dalam 4 constructor di dalam kelas produk. Nah, terus kita tinggal set aja nih. Kita set variable misalnya let mark equal to new product. Kita set mark-nya apa,
Lalu juga di sini kita set marknya tuh dengan print tertentu. Kita set juga di sini price 1000 dan gambar itu dengan si mark.png tadi ya. So, to summarize, di sini kita belajar apa aja? Kita udah belajar nih hari ini. Apa sih itu kelas dan juga gimana cara kita membuat suatu kelas objek. Lalu juga apa sih itu constructor dan kapan kita melakukan namanya constructor triggering. Lalu juga apa sih metode dan gimana caranya kita memanggil metode secara benar. Nah, di sini ada bonus juga ya. So, semua informasi tentang produk itu akan bisa ada di dalam suatu halaman ya, dalam suatu kartu itulah bahasanya. Nah, so ini akan menjadi logis untuk menambahkan beberapa sebuah metode yang mengembalikan it's finish ya, penyelesaiannya HTML kode. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa set to HTML, kita return di sini ya, return di kelas kita di sini punya produk, image source-nya siapa, misalnya contoh di sini di speak ya. Jadi kita akan ngambil di tadi mark.png tadi, kita set heading one-nya this.name, berarti nama dari produknya apa. Ntar bisa kita masukin aja ke dalam HTML. Jadi kita juga bisa nulis nih, contohnya di sini in other way gitu ya, in shorter way. Nah, bisa juga kita tulis lebih singkat ya. Nah, kita juga bisa menggunakan backticks, jangan lupa. Nah, di sini kita bisa simplify creation of string from its component parts, then the complex entry. Nah, jadi di sini kita juga bisa ngelakuin hal yang sama kayak di atas kan kita terlalu banyak ngelakuin namanya buka string gitu ya. Nah, bisa juga kita buatin lebih simpel dengan menggunakan tick mark, tapi backticks ya, bukan ticks yang biasa, tapi menggunakan backticks. Kita lihat di sini produknya apa, image source-nya apa, dan juga pakai dollar sign contoh di sini. Apa sih sebenarnya dollar sign? Nah, di sini ya. Jadi pertama backtick tadi ya merupakan simbol yang dimana dia akan lakuin hal magic nih. Yang dimana segalanya yang di dalam quotes ini akan diterima sebagai suatu teks di bagian sini. And then kita punya dollar sign juga, ini mana apapun yang di dalam inside this curly brackets atau di dalam dollar sign-nya juga akan dipersif sebagai suatu nilai ya, yang itu untuk kita obtain dan juga glue to the main string. Jadi nanti bisa kita tuh bisa lakukan penggantian kayak kita buatin dia tuh secara dinamis lah buat hal ini gitu. Tapi kita bisa lakukan penggantian di hal tersebut. And then ketika kita juga menerima suatu quotes ya, kita juga bisa memindahkan stringnya di dalam suatu kode dan kita biarin secara keseluruhan. Jadi ntar di sini kita bisa taruh nih langsung di speak jadi apa gambarnya, lokasinya, namanya apa, deskripsinya apa, and then the last is price-nya. Kira-kira price-nya itu berapa. Nanti empat hal ini bisa kita langsung tempel aja nih di bagian sini. Jadi kayak bahasa itu kita tuh bisa nempel sesuatu hal lah, kita buat secara dinamis. Gitu. Mungkin itu aja Raffi ya. Jadi so yang di kelas kita hari ini kita belajar nih tentang prinsip dari OOP atau Object Oriented Programming. Kita juga belajar tentang namanya konsep dari objek dan juga kelas, serta belajar cara kita program kelas dan juga menggunakan constructor, sorry, dan juga belajar cara kita membuat objek dan juga program methods ya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan Raffi sebelum kita lanjut ke kelas terakhir sebelum kita selesai? Wah, Ada? belum. Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, kita langsung aja ya. Kita coba kerjain lagi. Tasnya seperti biasa bisa back dulu, terus kita kerjakan sekarang segmen yang kedua ya. Oke. Nah, di sini choose the correct statement about the classes operations. Nah, jadi pilih statement yang benar tentang operations dari kelas ya. Nah, kira-kira apa aja kelas merupakan descriptions dari suatu entity, benar gak? Ini benar ya, jadi kelas itu merupakan deskripsi ya dari suatu entity juga. Apakah kelas seperti objek? Nah, kita nggak bisa bilang seperti itu ya. Ada perbedaan antara kelas dan juga objek. And then a class allows us to create a drawing that can later be used to create an object. Is it correct? Nah, ini benar ya. Jadi kelas itu membolehkan kita untuk seperti drawing lah, seperti kita menggambar yang bisa yang nantinya kita gunakan untuk membuat suatu objek. And then apalagi? Using class allow us to reduce code duplications in our program. Nah, ini benar juga ya. Jadi dengan menggunakan kelas, kita bisa nih mengurangi duplikasi dari kode kita ya. Jadi sehingga lebih simple atau simplify. Ya, tiga. Lalu apalagi kita punya lima di sini ya. Class must necessarily describe an entity from real life. Nah, ini enggak ya. Tadi enggak harus dia mendeskripsikan tentang entitas dalam dunia nyata. The class can describe entities that are similar to real life entities and entities that exist within the program. Nah, ini benar ya. Jadi, dia tuh bisa mendeskripsikan entities yang sama ke entities yang sebenarnya atau mungkin entities yang ada gitu ya. And then we can create only one class based project object. Enggak ya. Kita bisa buatin unlimited jadi di sini kita punya 5 jawaban Raffi ya. Ini jawabannya. Kita punya 5 correct answers ya buat hal ini. Oke, sekarang lanjut lagi. Oke, sorry. Oke, select the options of creating a class with are no errors in. Nah, ini kira-kira yang nggak error yang mana nih? Coba kita baca satu-satu ya. Di suite. Nah, coba lihat paling gampang tuh lihat komanya aja. Ini masih salah ya, ini komanya nggak ada. Oke, nah terus apa lagi? Nah, ini komanya juga nggak ada. Nah, kita udah execute dua nih. Dua ini, hal ini salah. Jadi nggak compare bagian sini aja. Return this, get area, return this, asterisk, this, hey.
Get area, return this. Oke. Return this with. Oke, coba kita coba cek ya kira-kira yang mana nih kira-kira yang benar sih. Get area. Oke, coba kita coba yang bagian ini ya jadi ya. Nah, coba kira-kira yang ini benar gak nih buat kita pilih nih si get area. Oh, ini salah nih ya. Berarti antara dua hal ini nih, sorry. Get area ini sama yang ini. Pokoknya ada komanya ya. Make sure dia itu ada komanya. Nah, ini nih berarti. Karena kita nggak boleh pakai sama dengan ya. Kita nggak boleh pakai sama dengan. Sorry, bener gak ya? Oh, yang ini ternyata, maaf, maaf. Aku kelupaan. Koma malah diikutin ya. Nah, pokoknya intinya kita nggak boleh pakai sama dengan seperti di gambar, seperti ini kita nggak boleh. Salah juga. Jadi jawabannya yang bagian ini, Raffi. Get rectangle, tapi dia tuh nggak menggunakan koma. Nah, jawabannya yang mana? Kamu kelihatan nggak? Nah, ini nih. Class rectangle constructions. Oke. Karena nomor 3, di sini Algobank ask us to help with the page development. As the usual, visual part is already finished. Our task is to organize the issuing of cards and storage of the informations. Kita diminta untuk memperbaiki programnya yang udah ada dari si user ya, untuk membuat user baru. But many errors were made when creating it. Fix errors in the program and create new user objects to check its operations. Nah, jadi katanya di sini kita diminta untuk benerin nih. Jadi sebenarnya udah ada kodenya, cuma di sini masih salah. Kita lihat ya, unexpected token equal. Nah, di sini kita bisa langsung perbaiki aja bagian JavaScript-nya Raffi ya. Kita cek bagian JavaScript-nya langsung, karena di sini HTML harusnya nggak ada masalah. Nah, di sini nih, ini harusnya gampang ya. Class user, tadi ingat ya, kita nggak boleh pakai sama dengan. Kita hapus sama dengannya. Oke, and then apalagi? Di sini kita, oke, this name, name, oke, and then, nah di sini baru kita menggunakan spasi yang object constructor ya. Jadi dia tuh nggak seperti, apa namanya, dictionary kayak yang tadi, tapi di sini kita menggunakan sama dengan. Oke, and then this one, kita pakai sama dengan. Oke, nah jangan lupa juga kita harus passing information di sini ya. Nah, variabel di situ namanya user, make sure sama ya, let user equal to new, sorry, kita pakai user kecil aja, user equal to new user dengan huruf besar ya, seperti nama kelasnya. Nah, di sini kita isinya siapa aja, misalkan di sini bebas ya, misalkan namanya namaku ya, tapi boleh isi pakai nama sendiri. Misalkan di sini surname siapa, misalkan namanya Alepi, contoh gitu ya. Misalkan fontnya berapa, fontnya contohnya di sini ini deh 081 gitu ya. Emailnya apa, misalkan eh, bla 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 @gmail.com. Gendernya apa, misalkan di sini masukin mail. Oke, coba kita jalanin. Oke, nah di sini tinggal one more lagi nih. Kita kurang buat bikinin closing statement. Oke, constructor, name, gender, unexpected token, sebentar. Class user, oke, mail, oke, ntar aku agak lupa nih di bagian sini. User, oke. Oh, coba ini. Mungkin indentation-nya ya. Unexpected token, class user. Oke, ini udah bener. Oke, coba sebentar. Oke, oke, I see. Oke, nah di sini kita nggak boleh. Oh ya, aku lupa. Kalau pakai konstruktor itu kita nggak pakai koma ya di bagian sini ya. Nah, kalau bedanya tadi sama dictionary, kita pakai koma. Cuman kalau misalnya di sini kita nggak pakai koma. Coba bener gak? Ya, oke, ya bener ya. Jadi di sini kalau misalnya kita pakai konstruktor, kita nggak perlu pakai koma ya Raffi ya untuk part ini. Jadi kita nggak perlu tambahin koma lah buat di bagian sini. Bisa? Nah, Pel, oh, pass sudah ya.
Oke, kita mungkin ini nomor terakhir ya. Nah, di sini kurang lebih sama ya. Kita diminta untuk perbaiki lah kodenya. Us to help us with the page development, usual treat the card class. Oke, di sini dia akan ada 6 fields, ada card number, card holder, expiration date month, expiration date year, CVV, current balance. Important the new class must be called card. Jadi di sini harus dipanggil kartu ya atau card di bagian sini. Coba kita jalanin dulu. Nah, sebenarnya di sini there's no problem ya buat di bagian sini. Cuma di sini kita diminta untuk masukin information baru nih. Nah, kita buatin sekarang class baru namanya card ya di bagian sini ya. Oke, di sini kita langsung aja buatin kelasnya di sini card, class card, and then informasinya siapa apa aja di sini kayak mirip-mirip kayak di atas, jadi mungkin kita bisa copy aja biar lebih cepat. Nah, usernya kita ganti jadi card ya. Card, oke, isinya ada siapa aja, name, surname, phone, email, gender, oke, name, di share name, phone, oke, oke. Nah di sini bedanya dia tuh di sini dia pakai number ya. Jadi name-nya bisa kita ganti jadi number. Terus kita pakai apa lagi? Dia minta ada holder, and then kita punya apa lagi? Punya month. This month kita ada year, ada juga CVV sama balance ya. CVV, and then the last part is balance. Nah di sini juga sama nih. Nanti kita tinggal ganti aja di number, equal to number. Lalu di sini ada juga holder. Jadi share name-nya kita ganti jadi holder. Folder. Nah, di sini ada, coba bisa gak? Nah, cara cepatnya gini ya. Nah, bisa juga kamu tinggal highlight aja, Raffi. Di highlight, terus diklik Ctrl D. Nah, biar dia tuh langsung pilih exactly the same with that gitu ya. Jadi di sini dia minta habis folder itu kan man. Nah, jadi lebih cepat ya. Man, terus misalkan ini juga sama. Man, year. Di sini dia minta, oke, di sini aku highlight dulu. Ctrl D. Ada CVV. And then the last part kita punya, apalagi satu lagi, kita punya balance gitu di sini ya. This dot balance equal to balance. Nah, kita kayak nggak butuh ini lagi. Ini kita closing dulu aja ya. Nah, itu ya. Jadi tinggal tambahin ini aja. Kita nggak perlu panggil ya. Jadi kita tinggal buatin aja dulu. Tapi kita nggak perlu buat muncul untuk panggil lah di bagian sini. Coba, tapi bisa ya. Oke, year CVP balance. Balance. Oke, coba dijalanin di checklist. Oke, itu dia ya. Sip, mungkin boleh kembali ke home dulu, Raffi ya. Oke, jadi untuk kelas kita hari ini sampai di sini Raffi ya. Jadi kita hari ini belajar namanya konsep namanya Object Oriented Programming Raffi ya, atau OOP lah. Nah ini merupakan salah satu dasar pemrograman. Di sini kita belajar terkait namanya JavaScript gitu ya. Kita belajar mengenai indeks juga, indeks dari JavaScript, yaitu di mana dia itu kayak Python ya. Dia starting from zero Raffi ya, kalau Raffi ingat kita starting dari zero buat manggil indeks itu tadi. Kita juga belajar terkait konsep tadi ya, cara kita embed ke dalam HTML. Tadi kita bisa menggunakan dollar sign kayak tadi, pakai dollar sign. Terus juga kita bisa menggunakan ticks kayak tadi ya, menggunakan backticks namanya itu merupakan konsep baru juga. Dan tadi kita juga belajar nih tentang namanya konsep-konsep beberapa hal tentang namanya OOP itu sendiri, konsep dari kelas, konsep dari function. Nah kalau tadi kan kalau pakai kelas ternyata di situ kita nggak perlu nih buat splittingnya pakai koma gitu ya buat tadi kita buatin programnya seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak, Raffi? Dari Raffi. Gimana? Oke, mungkin sebelum close boleh dong Raffi di summarize apa aja yang Raffi dapetin di hari ini biar aku tahu nih pengalaman Raffi di sebelum Terus kayak apa aja kita penggunaan belajar tentang penggunaan JavaScript, yes. Terus apa lagi tadi kita buat namanya kelas ya, kelas. Kita belajar namanya kelas. Terus apa lagi tadi tipe data kita belajar juga tadi masih ingat ya yang true false apa Raffi nama yang true false tadi? yang apa kak? Yang true false tipe datanya adalah true sama false. Apa namanya? Depannya B. Ayo tadi apa? Depannya B. Namanya apa? Boolean ya. Jadi kita belajar juga namanya konsep namanya Boolean lah. Buat kita buatin tipe data true false ya. Jadi dia itu benar ataupun salah. Kita juga belajar tadi namanya terkait signing tadi ya equal sign. Terus juga belajar namanya for loop ya. Cara kita iterate itu seperti apa.
Mungkin itu aja Raffi ya. Thank you sudah bantu menjawab juga. Jadi mungkin itu aja untuk cerita hari ini. Nanti kalau ada pertanyaan, Raffi feel free buat tanya aku aja ya. Boleh di by WhatsApp aja. Mungkin itu aja. Terima kasih Raffi dan sampai jumpa di kelas berikutnya ya. Selamat malam. Terima kasih. Tapi Sama-sama.